Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kabar informasi dan inspirasi untuk satu. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 Disiarkan langsung Alkisah. dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiandra kembali menyapa Anda pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken Ken. Pagi ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang tentunya tentang topik-topik menarik yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan di Pro 1 RRI Singaraja. Anda pun nanti bisa ikut beratensi pendengar di 24644 serta juga nanti bisa ikut berkomentar di 081 1399 9790 di via WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, pagi ini kita sudah bersama dengan Wakapolsek Rokga, Bapak AKP Putu Sutarjana SH. Om Swastiastu, Pak Waka, terima kasih sudah hadir sebelumnya Pak G di tengah kesibukannya, dan pagi ini kita akan berbincang terkait dengan bagaimana Polsek Rokga ini dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Buleleng. Seperti yang kita tahu, peran Polsek ini memang sangat vital ya dalam menjaga ketertiban, ketentraman di sebuah lingkungan begitu. Tapi kita mau tahu dulu nih Pak, situasi terkini di Rokga seperti apa sih Pak kalau berbicara tentang ketertiban, keamanan dan juga ketentraman masyarakatnya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Rizka. Jadi sebelum saya mulai, izinkan saya menyampaikan selaku umat beragama. Jadi tidak intinya mengaturkan pangjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi secara singkat, jadi terima kasih Bu Rizka atas waktunya. Jadi pada kesempatan ini saya selaku Wakapolsek yang diberi tugas khusus untuk mengikuti acara interaktif ini. Jadi
secara singkat bahwa situasi sementara wilayah hukum Polsek Grogak masih tetap dalam keadaan kondusif, jadi aman. Jadi walaupun dalam cuaca atau situasi yang sangat ekstrim seperti ini, jadi wilayah Polsek Grogak untuk sementara ini masih tetap dalam keadaan aman dan kondusif, Bu. Baik, masih dalam keadaan aman dan kondusif ya, Iya. Pak Waka ya. Siap. Tapi kalau berbicara tentang concern dari Polsek Grogak sendiri, begitu fokusnya itu di sana itu lebih muncul tentang apa, Pak? Maksudnya tentang permasalahan apa yang sering ditemui di Polsek Grogak? Jadi selama ini, Bu, jadi 1 tahun ke depan ini, jadi yang banyak di sana laporan masuk ke wilayah Polsek Grogak ini tentang ya situasi tanah, Bu. Jadi masalah tanah di sana di wilayah hukum Polsek Grogak itu yang mendominasi tahun ke depan ini. Jadi walaupun ada peristiwa-peristiwa yang lain itu sudah diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat di masing-masing tempat terjadinya peristiwa itu, Bu. Jadi ya sementara ini saya perlu garis bawahi hanya masalah tanah saja, Bu. Oke, masalah tanah di Polsek Grogak. Kalau untuk permasalahan tentang lingkungan di sana bagaimana, Pak? Misalnya nih ada keributan ataupun mungkin ada balapan liar, itu apakah memang ditemui di Grogak? Untuk sementara ini, Bu, jadi setahun ke depan ini untuk keributan itu sementara nihil, Bu. Jadi namanya trek-trekan. Jadi walaupun ada hanya itu istilahnya kecil-kecilan dan kami sudah upayakan untuk melakukan langkah-langkah. Yang pertama adalah kita melakukan edukasi kepada masyarakat, remaja dan siswa-siswa di sana. Jika ada, kami sudah upayakan untuk segera dibubarkan dan selesai untuk diarahkan ke rumahnya masing-masing, Bu. Ya, Ya. baik. Kalau merujuk dari apa yang disampaikan oleh Pak Polres Buleleng, Bapak, Nggih. ini kan memang beliau sangat menekankan untuk puputan besar-besaran terhadap narkoba, peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng, seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Nah, untuk situasi keadaan seperti peredaran narkoba atau mungkin pengguna narkoba di wilayah Grogak itu seperti apa, Pak, untuk saat ini? Untuk saat ini di wilayah Grogak, Bu, jadi yang namanya narkoba atau yang sejenisnya itu sudah kami upayakan untuk melakukan lidik, melakukan istilahnya penyampaian kepada masyarakat. Nah, sementara ini belum ada yang kami tangkap, belum ada yang kami buktikan bahwa di wilayah hukum Polsek Grogak ini pengguna itu yang positif belum ada. Tetapi secara info yang ada itu memang, tetapi untuk melakukan upaya penangkapan dan lain sebagainya itu belum ada terbukti, Bu. Oke, belum ada Iya, terbukti ya, belum Pak ya. ada. Tapi untuk usaha dari Polsek Grogak sendiri untuk mengejar kasus itu seperti penyelidikan tetap dilaksanakan, Pak. Tetap dilaksanakan. Jadi info-info yang kami terima itu tetap kami upayakan lidik, di samping beberapa langkah-langkah yang kami sudah lakukan, melakukan edukasi terhadap masyarakat, memasang beberapa banner-banner bahwa tentang bahaya narkoba, Bu. Iya, untuk kasus laka lantas seperti apa, Pak? Karena mengingatkan jalur Grogak nih kan jalur yang bisa dikatakan jalannya lumayan lurus ya, Pak ya, lempeng begitu kan, dan di sana yang melalui juga banyak kendaraan-kendaraan besar begitu yang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk dan begitu pula sebaliknya. Bagaimana, Pak, untuk kasus laka lantas saat ini di sana? Nah, untuk sementara, Bu, jadi untuk kasus laka lantas ya di wilayah hukum Polsek Grogak ini selama ini memang kalau dikatakan itu kayak saya mengatakan secara pribadi kayak musiman, Bu. Jadi kalau sudah terjadi laka terus berutuh. Untuk sementara ini kejadiannya hanya beberapa titik saja karena mungkin situasi, Bu, yang menyebabkan seperti itu. Kadang-kadang hujan gerimis dan lain sebagainya, mungkin karena cuaca terlalu panas sehingga mungkin aspal itu agak licin, Bu, kadang-kadang. Itu yang menyebabkan terjadinya laka lantas. Dan yang perlu disampaikan juga, pengendara-pengendara itu kebanyakan akibatnya itu yang tidak menggunakan helm, Bu, gitu. Nah,
selama ini kami sudah upayakan beberapa langkah, terutama ke sekolah-sekolah ataupun ke desa-desa, dan termasuk kami punya babin di masing-masing desa untuk menyampaikan agar semua perlengkapan-perlengkapan yang terkait dengan kendaraan itu agar dilengkapi supaya aman di jalan. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Dengan situasi tadi Pak Waka menyampaikan bahwa situasi laka lantas itu musiman begitu ya Pak. Nah, dengan musim-musim tertentu atau mungkin pada saat kepadatan tertentu begitu, ada mungkin peningkatan dari pengamanan dari Babin sampai dengan di di Polsek sendiri untuk mengantisipasi adanya laka lantas seperti itu Pak, pada saat musim-musim tertentu yang tadi Bapak sampaikan. Oke, betul Bu. Jadi misalnya kalau musim hujan gitu misalnya Bu ya, musim hujan dan musim titik panas tertinggi di sana itu pasti ada kecelakaan, dan upaya-upaya yang kami lakukan seperti yang telah saya sampaikan. Pertama, kita melaksanakan edukasi ke sekolah-sekolah dan ke masyarakat dan juga ke para babin agar menyampaikan setiap kita mengendarai kendaraan dilengkapi semua yang tersangkut dalam kendaraan tersebut dan berhati-hati di jalan, gitu ya Bu. Iya, baik. Kalau pada saat musim mudik Pak, bagaimana Pak untuk angka traffic yang melalui jalan di wilayah Polsek Roga? Kalau menyangkut tentang untuk misalnya mudik, biasanya acara-acara tertentu, kami sudah membuat pos-pos penyekatan, Bu. Jadi pos-pos penyekatan, dan kami digelar semua personil di lapangan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal laka lantas. Semua personil sudah kami kerahkan di lapangan untuk melakukan pemantauan dan patroli-patroli sudah dilaksanakan sehingga bisa diatasi sedemikian rupa, Bu. Baik, pendengar, kami juga mengajak Anda untuk ikut beratensi ya untuk masyarakat yang ada di wilayah Grogak misalnya ataupun sekitarnya, ataupun juga pendengar lainnya yang ingin menyampaikan atensi Anda terkait dengan bagaimana peran daripada Polsek ini dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di wilayah Grogak ataupun di wilayah lainnya yang mungkin ada di sekitarnya begitu ya. Silakan bisa ikut beratensi di 24644, atau mungkin Anda mempunyai informasi lain terkait dengan hal-hal yang bisa memicu adanya gangguan Kamtibmas. Silakan Anda bisa ikut bergabung juga. Pendengar, kami undang atensi Anda di 24644 serta di 0811399790. Kami nantikan untuk atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kita juga masih bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Wakapolsek Roga, Bapak AKP Putu Sutarjana SH. Baik, selagi kita menunggu pendengar, Pak Sutarjana, ini kan menarik ya kalau berbicara tentang peran Kamtibmas. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa memang untuk beberapa situasi itu memang harus meningkatkan juga peran daripada Kamtibmas yang bisa dikatakan lebih dekat dengan masyarakat. Nah, untuk sampai dengan saat ini Pak, bagaimana kemudian peran Kamtibmas ini di seluruh wilayah desa, dusun, sampai wilayah terkecil di Grogak ini dalam mengoptimalkan begitu ya partisipasi mereka atau peran mereka di tengah masyarakat? Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu. Jadi mengingat bahwa di Grogak kami itu, Polsek Grogak itu kan membawahi ada 10 desa Bu. 10 desa, jadi masing-masing desa itu sudah ada Babin Kamtibmasnya satu orang, jadi satu desa satu orang, dan kami selalu menyampaikan dan memberikan arahan agar betul-betul tugas-tugas kita di kepolisian ini untuk disebarluaskan ke masyarakat desanya masing-masing tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi upaya-upaya pimpinan kami itu sudah bagus sekali. Jadi setiap minggu sekali itu diadakan jam pimpinan. Di sana kita mengadakan evaluasi Bu, jadi ANEP dan evaluasi di sana untuk menganalisa dan mengevaluasi situasi masing-masing desa setiap minggu. Jadi apa kendalanya, apa yang langkah-langkah apa yang harus kami lakukan agar situasi di wilayah hukum Polsek Grogak itu tetap dalam keadaan aman dan kondusif.
Ya, baik. Berarti perannya juga memang kita tahu begitu ya Pak ya, Kamtibmas Iya, itu betul. sudah, atau Babin Kamtibmas itu sudah menyatu dengan masyarakat. Nah, Betul, Bu. selain itu Pak, program-program apa lagi yang sekarang sedang digalakkan oleh Polsek dari Grogga sendiri untuk tetap menyuarakan ketertiban, keamanan, dan juga memelihara Kamtibmas di tengah masyarakat Grogga begitu? Silakan Jadi Bapak. beberapa upaya yang sudah kami lakukan, Bu. Jadi selama ini bahkan polisi langsung terjun ke sekolah-sekolah, Bu, sebagai pembina upacara di sana. Ya. Jadi per minggunya itu sekolah ini, minggu ini sekolah ini, di sana juga kami upayakan dan selalu didampingi oleh Babin Kamtibmas. Nah, jadi masing-masing sekolah kami sudah hadiri untuk selaku pembina upacara, sehingga juga di sana Babin ikut, sehingga peran polisi secara umum baik di sekolah maupun di masyarakat itu sudah menyatu dengan baik, Bu. Ya. Nggih. Ya, baik. Berarti memang masyarakat pun sudah sadar begitu ya Pak ya, perannya sendiri untuk Iya, ikut betul. andil dalam menjaga keamanan, ketentraman di wilayah Polsek Grogga. Nah, untuk efektivitas Pak dari salah satu program unggulan dari Polri dan juga dari penegak hukum lainnya yang memang sekarang sedang disuarakan, yaitu restoratif justice. Nah, untuk di Grogga sendiri bagaimana penerapan ini? Apakah memang sudah diterapkan oleh masyarakat di Grogga, atau mungkin ada beberapa kendala untuk menerapkan restoratif justice ini, Pak? Ya, untuk sementara, jadi bulan ke depan itu kami melakukan RG namanya, Restoratif Justice di sana, apabila jadi kedua belah pihak itu sepakat dan peristiwa yang terjadi itu dikatakan sedang, Bu. Jadi kalau memang peristiwa itu dianalisa oleh kami selaku penyidik, kemudian penyidik mengatakan bahwa itu bisa dilaksanakan restoratif justice dengan beberapa ketentuan, misalnya kesepakatan kedua belah pihak, Bu. Kesepakatan kedua belah pihak dan itu tidak menimbulkan kerugian yang besar. Kemudian disepakati dan disetujui dan dihadirkan beberapa perangkat-perangkat yang terkait di sana. Misalnya kepala desa harus hadir. Jadi orang-orang terdekat daripada kedua belah pihak yang bersengketa itu juga hadir. Jadi untuk melakukan restoratif justice. Nah, apabila itu bisa kami putuskan untuk bisa dilaksanakan, kami laksanakan di sana, gitu. Ya, apa saja Pak suatu perkara itu bisa dikatakan memenuhi unsur-unsur untuk dilakukan RJ? Jadi ada beberapa ketentuan, Bu. Misalnya pertama, peristiwa itu dikategorikan menurut kami itu sedang, Bu. Jadi kerugiannya tidak begitu banyak. Seperti kemarin itu yang dikategorikan sebagai penggelapan, namun itu sangat tipis, Bu. Nah, karena kesepakatan mereka berdua itu supaya perkara ini tidak dilanjutkan ke ranah peradilan, ketuntutan, dia minta untuk dilaksanakan restoratif justice di Polsek, Bu. Itu, dan kami katakan itu bisa dilaksanakan sehingga pimpinan menyetujui untuk dilaksanakan restoratif justice, Bu. Jika memang sudah mencapai kesepakatan itu, artinya laporan bisa dicabut, Pak, tidak lagi dilanjutkan proses hukumnya. Jika itu sudah disepakati dan tidak ada hal-hal yang lain, sehingga peristiwa itu bisa dicabut, Bu, dan diselesaikan secara restoratif justice. Dan itu juga ada aturannya, Bu. Ya, Pak, ini menarik tadi Bapak menyampaikan bahwa jika kedua belah pihak sudah mendapatkan kesepakatan mufakat begitu ya Pak, untuk kedua belah pihak. Jika tidak misalnya, namun dari Polres sendiri atau dari Polsek sendiri menilai bahwa kasus ini itu tidak menimbulkan kerugian yang besar misalnya, tapi salah satu pihaknya menolak untuk dilakukan RJ, itu bagaimana Pak? Setiap peristiwa yang terjadi kemudian dilaporkan ke polisi, jadi ada beberapa tahapan atau langkah penyidik untuk melakukan kegiatan. Nah, apabila itu sudah diyakini itu bahwa peristiwa itu adalah pidana, kami sampaikan. Apabila juga ada ketentuan untuk menuju ke restoratif justice bisa dilakukan, kami sampaikan.
Nah, jika salah satu pihak itu tidak setuju, terutama korban gitu misalnya, atau pelapor misalnya, sehingga proses itu tidak dilakukan restoratif justice, kami tetap melakukan upaya ke tingkat penuntutan, Bu, untuk sampai peradilan. Jadi restoratif justice tidak dilaksanakan jadinya, Bu. Gitu. Oke, baik. Berarti memang walaupun sudah dinyatakan ini bisa RJ, tapi kalau salah satu pihak tidak setuju tetap dilanjutkan, Tetap begitu ya Pak ya. dilanjutkan, ya. Kalau misalnya keuntungannya dianggap besar begitu, tapi kedua belah pihak meminta ini akan diselesaikan secara RJ, apakah memang bisa Pak seperti itu? Kalau misalnya itu kategori misalnya cara kayak pencurian dengan pemberatan, bahkan penganiayaan dilakukan oleh lebih daripada satu orang, bahkan sampai melakukan luka berat, itu proses hukumnya itu tetap jalan, Bu. Jadi tidak bisa dilakukan restoratif justice karena sudah ada ketentuan-ketentuannya, Bu. Walaupun mereka meminta RJ tapi tidak bisa begitu ya Iya, Pak Bu. ya, dengan Iya, beberapa betul. persyaratan itu. Iya. Baik pendengar, kami akan menghadirkan kembali untuk perbincangan ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. empat enam empat empat atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiandra, dan kita masih akan berbincang terkait dengan bagaimana peran dari Polsek Rokga untuk tetap
mewujudkan ketentraman, ketertiban di tengah masyarakat ya, yang saat ini mungkin kita tahu banyak sekali masalah-masalah yang ditemui di masyarakat, terutama dari ketertiban dan keamanan. Tapi tadi Pak narasumber, Pak Waka sudah menyampaikan bahwa memang untuk saat ini kondisinya kondusif ya di wilayah Grogak. Tidak ada kasus-kasus yang mungkin bisa mengganggu ketentraman masyarakat secara makro. Tapi sebelum itu pendengar, kami juga mengundang Anda untuk ikut beratensi di 24644 serta di 081 1399 9790 untuk Anda yang mempunyai pertanyaan atau mungkin Anda juga memiliki keresahan ya terkait dengan situasi saat ini yang mungkin bisa saja menjadi bom waktu di tengah masyarakat. Terutama untuk Anda yang ada di wilayah Polsek Grogak misalnya nih, pagi ini kami tunggu atensinya begitu di 24644 serta di 081 1399 9790. Dan jangan lupa juga pendengar, Anda juga mempunyai peran aktif ya, dan Anda juga mempunyai tanggung jawab bersama ini masyarakat terutama untuk tetap ikut andil dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan Anda. Baik, tadi juga Pak Waka sudah menjelaskan detail beberapa hal yang memang menjadi concern dari Polsek Grogak, dari peran Babin, kemudian bagaimana saat ini juga tengah mengupayakan untuk adanya penyelesaian secara RJ jika kasus itu dinilai memenuhi nilai-nilai ataupun syarat-syarat untuk diselesaikan secara restoratif justice begitu. Dan selain itu pula ini Pak Waka, ini saya menarik sekali tadi terputus perbincangan kita begitu karena memang harus ada beberapa iklan layanan masyarakat. Kalau misalnya berbicara tentang keamanan ketertiban begitu ya Pak ya, untuk kita tahu bahwa memang banyak kasus-kasus kriminal itu yang dilakukan begitu oleh mereka-mereka yang mungkin residivis begitu. Nah, untuk di Polsek Grogak sendiri dalam mengkawal para residivis yang sudah bebas dari tahanan ini untuk bisa kembali ke wilayah Grogak itu bagaimana Pak? Apakah memang ada treatment khusus agar tidak ada lagi pengulangan tindak kriminal yang dilakukan oleh mereka, atau seperti apa ini dari upaya-upaya Polsek Grogak sendiri? Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi untuk berbicara tentang residivis, jadi yang mana orang itu telah melakukan beberapa kali tindak pidana sampai ke proses hukum dan dipunis, kemudian dia keluar dari penjara, bergabung lagi dengan masyarakat. Nah, peran kami di sana selaku kepolisian, jadi khususnya Babin dan kami dari staf untuk melakukan beberapa langkah, di antaranya Bu, beberapa hanya yang ada kami ingat itu cuma satu orang. Kemudian kami rangkul dia Bu, diajak kita ya istilahnya untuk diskusi, kita ngobrol bareng di sana. Setiap saat kami datangi dia Bu, jadi untuk melakukan upaya-upaya dan kemudian memberikan beberapa pesan-pesan supaya jangan lagi mengulangi hal-hal seperti itu. Karena kenapa yang dirugikan bukan diri Anda, jadi keluarga Anda, tetangga Anda, bahkan desa Anda pun itu tersangkut di dalamnya karena kamu melakukan upaya atau kegiatan-kegiatan atau kelakuan-kelakuan yang bisa menjerat Anda sampai masuk ke ranah hukum. Selama ini mereka itu atau dia itu sudah mengikuti sehingga sudah hampir beberapa tahun tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian orang Bu. Ya. Oke, baik. Ini menarik, upayanya adalah dirangkul ya Pak ya, agar para atau si residivis ini tidak lagi mengulangi tindak kriminal yang sama begitu. Kalaupun melakukan itu memang sudah harus ditindak kembali begitu ya Pak Waka ya. Baik. Nah, selain itu kita akan bacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ini Pak Waka untuk bisa ditanggapi dari pendengar. Selamat pagi RRI. Ya, baik. Selamat pagi juga nih untuk Ibu Resmi ya. Ibu Resmi yang sudah ikut bergabung juga. Ini bertanya terkait dengan
Selamat pagi, saya ingin menyampaikan bahwa kalau tidak salah ada beberapa kasus bunuh diri di Grogga. Nah, untuk saat ini bagaimana untuk angka kasus bunuh diri di wilayah Grogga dan apa upaya-upaya dari Polsek sendiri untuk bisa mengantisipasi banyaknya angka kasus bunuh diri di Polsek Grogga? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Resmi ya. Bagaimana Pak untuk angka bunuh diri di Grogga sendiri? Baik, terima kasih Bu Resmi. Jadi pertanyaan yang disampaikan ke kami di wilayah hukum Polsek Grogga. Jadi ke depan ini memang ada beberapa peristiwa istilahnya bunuh diri. Itu sudah kami tangani. Terus sampai keinginan kami untuk melakukan suatu langkah sampai ke otopsi, tetapi ditolak oleh keluarga dengan membuat suatu surat pernyataan, sehingga kami melakukan beberapa langkah-langkah. Pertama adalah kami melakukan lidik sampai ke lapangan, dan itu memang betul murni bunuh diri, mungkin karena sesuatu dan lain hal. Kemudian dengan itu kami melakukan beberapa langkah. Pertama, kami ke desa-desa, jadi setiap ada kegiatan rapat desa atau kegiatan apapun di desa, itu kami dan Babin berupaya semaksimal mungkin untuk hadir Bu di sana, di desa-desa itu, menyampaikan beberapa hal yang terkait diantaranya yaitu tentang narkoba dan tentang bunuh diri. Itu sudah kami upayakan di sana. Karena kenapa setiap masalah atau setiap peristiwa pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya, supaya jangan segampang itu atau semudah itu melakukan upaya atau tindakan sampai mengakhiri hidupnya Bu. Karena kenapa kami mungkin khusus untuk umat Hindu meyakini bahwa itu digolongkan ke dalam ulah pati, dan betul-betul itu sangat tidak baik sekali dilakukan, dan kedengarannya pun di masyarakat juga tidak enak yang didengar oleh keluarga. Keluarganya itu meninggal bunuh diri karena begini. Nah, maka dari itu kita semua yang hadir di sini, jadi di masyarakat ini, marilah kita berupaya semaksimal mungkin. Setiap ada peristiwa apapun, ada masalah apapun, mari kita selesaikan. Jika tidak bisa selesaikan, minta bantuan ke Babin atau ke Polsek atau ke Bapak Polisi untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Dan kami yakini setiap peristiwa apapun, masalah apapun, itu pasti ada jalan keluarnya. Dan kedua juga ke sekolah-sekolah Bu, kami tetap di sana melakukan langkah-langkah edukasi tentang akibat-akibat daripada perlakuan seperti bunuh diri. Mungkin itu yang bisa disampaikan Bu Resmi. Terima kasih. Iya, tapi kalau kita lihat di lapangan sendiri Pak Waka, ini kan tidak semua masyarakat ya, maksudnya ringan melangkahkan kakinya ke Polsek begitu. Ada mungkin masyarakat yang masih terperangkap dengan stigma, polisi itu seperti apa begitu ya. Nanti di sana akan dilakukan proses penyelidikan dan lain-lain. Mungkin seperti itu yang ada di pikiran masyarakat begitu. Nah, bagaimana kemudian dari Polsek Grogga sendiri itu untuk bisa memberikan pemahaman bahwa Polsek ini juga memiliki peran untuk bisa mendampingi begitu masyarakat agar mau berbicara dan berani berbicara kepada pihak kepolisian. Bapak, silakan. Ya, terima kasih Bu. Jadi selama ini memang pemikiran praktisi seperti itu memang ada, tetapi kami sudah melakukan kegiatan ke masyarakat. Apabila masyarakat ada sesuatu hal yang ingin kehadiran polisi itu, jangan ragu, jangan malu, dan jangan takut, sehingga bisa kami dampingi. Nah, selama ini Bu di Polsek Grogga itu sudah berjalan dengan baik. Jadi tidak ada kata di sana malu atau bahkan takut untuk nelpon polisi Bu. Jadi untuk hadir, untuk membantu istilahnya dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Bahkan setiap ada kegiatan apapun kami diundang Bu. Jadi kami diundang baik melalui telepon melalui WA atau istilahnya penyampaian, atau melalui
surat tertentu. Nah, selama ini sudah berjalan dengan baik dan kami selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, Bu. Nah, jika juga ada rasa gitu, mereka itu pasti ngasih tahu Babin ya, Bu. Jadi setiap peristiwa sekecil apapun di desa itu, Babin itu selalu hadir, Bu. Selalu hadir dan selalu dikasih tahu. Nah, jika kapasitasnya atau istilahnya sampai besar atau bisa dikatakan meluas, Babin itu akan nelpon ke Polsek, Bu, untuk minta bantuan teman-temannya supaya kita bisa menyelesaikan peristiwa itu. Demikian, Bu. Iya, baik. Berarti upaya dari yang progresif pun sudah dilakukan ya Pak ya, Sudah. dari pihak Polsek untuk bisa mengajak masyarakat untuk berani berbicara juga begitu ya Pak, menyampaikan apa yang memang mungkin mereka ingin sampaikan kepada pihak kepolisian. Nah, untuk upaya-upaya lain seperti misalnya sejalan dengan prioritas nasional untuk ketahanan pangan dari Gerokga sendiri bagaimana Pak? Apakah memang sudah ada program-program menuju ketahanan pangan di wilayah Polsek Gerokga? Untuk bulan sekarang, Bu, yang digolongkan ke dalam kuartal ketiga, jadi ketahanan pangan sebagaimana yang dituangkan oleh pemerintah, jadi Bapak Presiden kita untuk tahun ini kami sudah melakukan beberapa kegiatan, Bu, dan sekarang pun, Bu, hari ini kalau tidak salah jam 11 itu ada live streaming melalui Zoom meeting untuk panen raya serentak, Bu, seluruh Indonesia. Kami di sana sudah melakukan penanaman jagung, Bu. Jadi jagung itu sekarang lokasinya kami laksanakan di Desa Sangalangit. Itu jam 11 panen raya itu yang luasnya 1 hektar, Bu. Jadi 1 hektar di sana dan siap untuk panen. Nah, sebentar ini jam 11 sudah mulai, Bu, untuk laksanakan panen raya seluruh Indonesia dan Gerokga khususnya dilakukan di Desa Sangalangit, Bu. Itu sudah persiapan, sudah selesai, tinggal pelaksananya sekarang jam 11, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Itu upaya-upaya yang sudah dilakukan seperti penanaman jagung ya. Nah, untuk Anda yang akan bergabung kembali pendengar, kami undang atensi Anda di via WhatsApp bisa di 081 1399 9790 dan juga di via telepon di 081 1399 9790 dan di 24644. Kita sapa dulu Bapak, ada pendengar yang ingin bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Ya, pagi RRI. Iya. Dengan Bapak siapa ini Pak? Dengan Ramadan ini. Pak Ramadan. Silakan Pak Ramadan bersama dengan Pak Wakapolsek Gerokga. Ya, pada Bapak Wakapolsek ya. Siap, Pak Ya Ramadan. Pak. Ya Pak, salam sehat selalu. Siap, terima kasih. Selamat bekerja ya. Siap. Pertama saya mau tanya tentang peran sentra pelayanan kepada terpadu ya, sentra pelayanan terpadu atau disebut P2SP ya, Nih, untuk masyarakat yang selalu terdepankan. Itu kan apakah di situ ada disediakan juga ruang konsultasi atau konseling ya, misalnya ada pengaduan masyarakat, kemudian misalnya dia melaporkan seseorang ya, tetapi kan kalau bukti kurang kuat kan tidak boleh juga melapor yang tidak lengkap. Nanti kan bisa menjadi masalah kan, karena harus dilengkapi dulu ya. Bagaimana? Apakah ada kepolisian mengarahkan atau berbicara dulu, nanti melapor si A harus dilengkapi ini sampai lengkap. Kalau masih kurang dia harus lengkapi. Yang kayak seperti itu. Dan bagaimana peran sentralnya, bagaimana ininya OSOP-nya ya. Terus jangan sampai, soalnya banyak itu ada di beberapa daerah. Semoga di Kabupaten Buleleng kepolisian ini kalau kurang laporan tentang damkar, masyarakat kan sedikit panggil damkar. Banyak orang tenggelam panggil damkar, orang hilang di hutan panggil damkar, orang kena stroke usir roh halus panggil damkar, ya orang bahkan apapun dipanggil pemadam kebakaran yang datang, menangkap ular, buaya dan sebagainya. Itu kalau berarti di daerah itu ada sesuatu yang kurang terhadap pelayanan kepolisian. Nah, tapi kalau di
yang bagus, yang tidak seperti itu berarti bagus pelayanannya kan. Jadi polisi itu kan punya tugas pokok kan, yaitu penegakan hukum kan, terus melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana Pak peran sentra pelayanan kepolisian terpadu atau P2SP? SPKT saya. Ya, sejauh ini Pak gimana? Itu aja Pak ya, mungkin. Terima kasih atas jawabannya. Selamat pagi. Baik, terima kasih untuk Pak Ramadan sudah ikut bergabung di 24644. Untuk Anda yang lain mungkin pendengar yang ingin bergabung, ingin bertanya, beratensi bersama dengan Wakapolsek Grogga kali ini, kita masih berbincang terkait dengan peran dari Polsek Grogga untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat. Kita sapa di belakang Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi RNI. Iya, selamat pagi dengan Pak Astawa niki nggih. Nggih, silakan Pak Astawa. Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak Wakapolsek. Om Swastiastu, Pak Sawe, oke, Rajeng. Sambat jumpa lagi. Nggih. Sedikit yang ingin bertanya sedikit nih. Yang dengar di berita apa betul ada kebakaran? Apa di wilayah Bapak terjadi kebakaran atau bagaimana? Nah itu yang bukan ini yang tahu. Nah sekarang terus penanganannya bagaimana? Mudah-mudahan wilayah Bapak tidak terjadi seperti begitu dengan ini. Karena bagaimana? Saya dengar kan sampai 20 hektar itu terbakar. Nah, mudah-mudahan di dalam hujan yang akan datang tidak terjadi banjir itu. Nah, kalau banjir itu arah air itu pasti yang lembah gitu. Mudah-mudahan masyarakat yang ada di lembah-lembah itu tidak berdampak terhadap banjir yang akan datang. Ini perlu diantisipasi sama oleh desa, kecamatan begitu, sehingga tadi kita mengatakan supaya keamanan segala permasalahan kita dapat tangani dengan baik. Nih, sekian, terima kasih Om Santi. Terima kasih Pak Astawa. Terima kasih Pak Astawa di Bungkulan begitu ya untuk atensinya, luar biasa sekali untuk Pak Ramadan dan juga Pak Astawa. Terima kasih kami ucapkan. Untuk Anda yang akan bergabung lagi nanti kita akan buka lagi ya Pak Waka ya. Siap, sebelum nanti kita akan kembali bacakan WhatsApp, kita akan dengarkan dulu tanggapan dari Pak Wakapolsek dari apa yang disampaikan oleh Pak Ramadan dan juga Pak Astawa. Tadi Pak Ramadan juga mengatakan bahwa harus ada kesigapan begitu ya, seperti masyarakat berperspektif jika ada kebakaran itu memanggil damkar dan lain-lain begitu. Bagaimana dengan peran Polsek sendiri begitu ya. Kemudian juga Pak Astawa juga mengatakan bagaimana juga peran dari Polsek untuk mengantisipasi seperti misalnya kebakaran, kemudian banjir begitu. Kontribusinya seperti apa? Apalagi kemarin kita sempat dikejutkan dengan peristiwa banjir yang melanda Bali Selatan gitu, agar tidak terjadi di daerah kita juga. Silakan Pak Waka bisa memberikan tanggapan dari kedua penelpon kita tadi. Silakan Bapak. Terima kasih Bu. Jadi untuk yang pertama dengan Pak Ramadan, jadi terima kasih atas penyampaiannya. Kalau kita berbicara tentang sentra pelayanan terpadu yaitu SPKT, jadi perlu digarisbawahi, jadi selama ini setiap ada warga atau masyarakat yang datang ke polisi, khususnya ke Polsek Grogga, itu melaporkan suatu peristiwa, itu selalu ditangani Pak, selalu diterima. Kemudian kami di sana di ANEP Bu, Pak, jadi analisa dan evaluasi di sana. Kalau memang betul-betul bahwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu adalah mengarah ke pidana, nah di sana ada namanya tim UKL Pak. Jadi tim UKL, jadi unit kecil lengkap. Di sana ada reskrim selaku penyidik, di sana ada intelijen, di sana ada lantas, ada samapta, ada SPKT. Nah di sana dianalisa. Kemudian apabila laporan yang disampaikan oleh masyarakat itu benar, itu merupakan tindak pidana, maka akan diproses Pak. Nah nanti tentang
bukti dan pembuktiannya itu nanti akan dilakukan oleh tim UKL ini, khususnya unit reskrim. Nanti semua itu akan disampaikan kepada pelapor, Pak. Jadi apakah itu benar terjadinya peristiwa dan siapa korban, siapa pelaku, bagaimana akibat daripada peristiwa itu, tadi itu sudah dijelaskan nanti kepada pelapor. Akan diterima, dimintai keterangan. Jadi bukti-bukti yang lainnya termasuk saksi-saksi di sana akan disampaikan kepada pelapor. Semuanya di sana jelas. Setiap masyarakat yang datang ke polsek itu untuk melaporkan tentang suatu peristiwa itu pasti diterima, Pak. Jadi pasti diterima dan diproses, ditindaklanjuti. Kalau pengarah itu ke pidana akan diproses di penyidikan kepolisian. Nanti kalau pengarah itu bukan tindak pidana, seandainya mengarah ke perdata, itu akan disampaikan, Pak. Jadi jalur-jalurnya itu nanti akan disampaikan di SPKT, pengaduan benar. Nah, kemudian yang kedua, selama ini kami selalu komunikasi dan koordinasi dengan tim terpadu yang ada di wilayah Polsek Geroga. Dalam hal ini ada di sana Basarnas, ada di sana ada Damkar, Pak. Jadi Damkar. Dan setiap ada peristiwa itu kami selalu berkoordinasi. Misalnya ada peristiwa laporan orang tenggelam, orang misalnya hilang itu misalnya, kami selalu berupaya berkoordinasi pertama ke puskesmas untuk mencari tim medisnya, ke Basarnas dan ke Damkar. Kami bergerak bersama-sama di lapangan untuk melakukan kegiatan dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dan perannya masing-masing di sana. Mungkin itu Pak Ramadhani yang bisa dijelaskan. Nah, kemudian untuk Pak Astawe di Bungkulan. Jadi Pak Astawe tentang kebakaran memang benar. Jadi minggu-minggu kemarin itu ada kebakaran di wilayah Desa Sumerkime. Dan itu tidak sampai hektaran, Pak. Jadi baru adanya asap mengepul, itu ada laporan dari warga bahwa di desa tersebut ada kebakaran. Kami koordinasi di lapangan dengan Polhut, dengan Satpol PP, dengan warga masyarakat di sekitarnya. Kami mendatangi tempat itu dan kurang lebih 30 menit kemudian api itu sudah kami bisa dipadamkan, Pak. Jadi tidak sampai meluas. Nah, sampai sekarang ini upaya kami selalu mendeteksi dan menyampaikan ke warga-warga sekitarnya jika ada hal-hal yang akan mengakibatkan kebakaran agar segera dilaporkan sehingga kami bisa bergerak. Dan memang Pak, jadi setiap tahun itu dari bulan September, Oktober, November, Desember, 4 bulan ini sebelum menjelang musim hujan itu memang karena situasi sangat panas, Pak, Bu, jadi sangat ekstrim sekali di wilayah barat. Itu memang benar-benar sangat kering sekali di atas. Kemungkinan sedikit ada gesekan, itu akan menimbulkan panas. Dari panas itu menimbulkan mungkin percikan api sehingga terjadi letusan api sedikit dan menyebar dengan sangat cepat dan angin sangat kencang sekali. Tapi upaya kami tetap siaga di masing-masing desa karena Babin kami memantau setiap perkembangan. Jam berapapun terjadinya itu kami sudah siap bergerak. Jadi mungkin itu Pak Astawe, dan kebakaran sudah bisa kami atasi di wilayah Geroga. Terima kasih Pak Waka atas tanggapannya dan juga terima kasih untuk atensi Anda yang sudah ikut bertanya di 24644 dan juga di 08113999790. Dan untuk Anda yang ingin bergabung lagi, mungkin nanti kita akan buka lagi di lain kesempatan karena memang waktu kita sudah mendekati pukul 10 Bapak di studio kami. Namun sebelum kita tutup, kita akan dengarkan dulu closing statement dari Pak Wakapolsek Geroga, begitu ya, terkait dengan apa yang memang menjadi hal yang perlu juga dilakukan oleh masyarakat dan pesan-pesan apa yang disampaikan untuk ikut andil dalam menjaga ketertiban dan juga keamanan serta ketenteraman di masyarakat. Silakan untuk Pak AKP Putu Sutarjana SH bisa memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Bu. Jadi kami dari kepolisian, jadi khususnya Polsek Geroga, jadi meminta dan memohon kepada seluruh masyarakat dalam hal situasi seperti saat sekarang ini. Jadi pertama ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi jika
ada di jalan atau mengendarai mohon lengkapi semua. Jadi persyaratan-persyaratan atau kelengkapan-kelengkapan yang terkait dalam kendaraan tersebut, misalnya surat-surat, helm dan lain sebagainya, supaya aman di jalan dan juga berhati-hati. Kemudian untuk masyarakat khususnya di Grogak, apa yang kebetulan disampaikan oleh salah satu warga, memang situasi dan sekarang ini sangat ekstrim sekali di wilayah barat. Jadi panas sangat tinggi, angin juga kencang di sana. Jadi mohon antisipasi dari semua warga masyarakat untuk bisa menjaga, pertama adalah keamanan, baik itu di darat maupun di laut, supaya situasi hukum wilayah Polsek Grogak tetap dalam keadaan aman, tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan terjadinya peristiwa yang sangat besar seperti terjadinya di wilayah-wilayah yang lain yang ada di Indonesia seperti kebanjiran dan lain sebagainya itu. Maka dari itu harapan saya, mari kita bekerja sama, saling bahu-membahu, saling memberikan informasi, komunikasi sehingga situasi bisa kita jaga dengan aman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk Pak Wakapolsek Grogak, Bapak AKP Putu Sutarjana SH. Dan pendengar, dengan berakhirnya closing statement tadi, maka berakhir pula untuk dialog Hai Balik Ken pada pagi hari ini. Saya Rizka Desiantra, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami.